Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Saya undang cepat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik.
bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kehadiran-Mu yang ada dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami sungguh merasakan sukacita damai sejahtera. Kehadiran-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami mau Tuhan untuk tetap mengasihi Engkau, mencintai Engkau selama-lamanya Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Mencintai kami sampai kapanpun Tuhan, sampai akhir hidup kami. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Naik di hadapan di surga yang mulia. Dan Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi setiap telinga hati kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menerima firman Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa lewat firman-Mu Bapa. Engkau mempersiapkan hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan pengurapan yang luar biasa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Pengurapan daripada surga yang mulia. Sehingga setiap perkataan adalah perkataan-Mu saja ya Tuhan. Setiap firman yang disampaikan adalah firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan firman berkuasa untuk menghiburkan, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Untuk menghadapi hidup kami untuk kedepannya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami merendahkan hati kami mendengar firman Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Ya, luar biasa di dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa di dalam kebaikan Tuhan ya. Seperti pujian-pujian yang kita nyanyikan, bahwa biarlah kehidupan kita boleh terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Amin. Tidak berlambatan Bapak Ibu Saudara, kita melihat Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang kelima. Terima kasih buat kesempatan bagi yang diberikan kepada saya dari Emak, Bapak, Mami dalam pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Efesus 5 ayat yang ke-17. Jika Bapak Ibu Saudara kita semua sudah menemukannya, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Efesus 5 ayat yang ke-17. Yang sudah menemukan katakan amin. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya berikan judul mengerti kehendak Tuhan. Bisa katakan ke sebelah kiri kanan, ayo sama-sama kita mau mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti ayat yang kita baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17, saya mengambil salah satu terjemahan yang lain. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat itu mengatakan bahwa janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita melihat terjemahan firman Allah yang hidup, ini kan lebih spesifik ya Bapak Ibu Saudara, cari dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara, ya. Belum tentu apa yang dikehendaki Tuhan bagi saya dikehendaki Tuhan juga bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang bergelut di bidang usaha kan berarti bukan kehendak Tuhan bagi saya, ya, karena saya dari dulu kan saya nggak pernah bekerja sekuler. Ya, jadi kehendak Tuhan personal Bapak Ibu Saudara. Kehendak Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang menggeluti usaha, yang bergerak dalam bidang apapun, temukan kehendak Tuhan, cari dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dari saudara. Jadi sama-sama kita menggenapi kehendak Tuhan dan sama-sama kita bisa seperti judul firman Tuhan ini, mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan sebelum kita lebih jauh dalam firman Tuhan, kenapa ya atau mengapa kita perlu mengerti? Ya, mengerti kehendak Tuhan. Kenapa sih kita perlu mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama, karena kita berada di waktu yang jahat, ya. Sebelum ayat 17 ada ayat yang ke-16 ya dalam surat Efesus ini. Ayat itu mengatakan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kalau dalam terjemahan The Message, waktu yang jahat atau hari yang jahat itu dipakai dengan
dengan sebutan desperate time, ya. Waktu-waktu yang menyedihkan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita melihat bahwa dalam ayat yang ke-16 ini, kata jahat dalam ayat ini memakai kata Yunani yaitu poneros, yang memiliki pengertian masa yang penuh dengan bahaya, menyebabkan kecelakaan, menyebabkan kesakitan, menyebabkan kesulitan, bahkan menghancurkan. Ya, jadi yang pertama kenapa kita perlu mengerti kehendak Tuhan? Karena kita ada di masa-masa yang jahat, di hari-hari dan waktu yang jahat, yang poneros, yang menyebabkan kehancuran, menyebabkan kesulitan, kesakitan, kecelakaan, bahkan dihubungkan dengan doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 13. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Ya. Jadi salah satu petikan atau kutipan dari doa Bapa kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Kita tahunya daripada yang jahat, ternyata terjemahan aslinya dari si jahat. Ya, jadi iblis, ya, dikatakan 1 Petrus 5 berjalan seperti singa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau keluar rumah tahu-tahu langsung lewat singa, gimana Bapak Ibu Saudara? Ya, kita kan nggak mungkin singa sini disayang-sayang gitu kan, dielus-elus. Kita kan tahu bahwa ketika kita melihat singa, pasti hewan itu adalah hewan yang buas, akan mencelakakan kita. Nah, itulah masa-masa yang sedang kita jalani di dalam rentang waktu akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, adalah hari-hari yang jahat. Ya, hari-hari yang mau menjatuhkan iman kita, hari-hari yang mau mencelakakan kita. Dan yang kedua, kenapa kita perlu mengerti kehendak Tuhan? Karena akhir zaman, ya, rentang waktu yang kita jalani adalah zaman yang penuh dengan penyesatan, Bapak Ibu Saudara. Seperti dikatakan dalam pasal yang sama juga di dalam surat Efesus ini ayat yang ke-6, ayat itu mengatakan bahwa janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 24 ayat yang keempat, dikatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau dalam kitab Efesus disesatkan sama dengan istilah penipuan, ya Bapak Ibu Saudara. Seperti kita lagi jalan ke satu tempat, mungkin lagi Bapak Ibu Saudara kita sedang berlibur barangkali kan, ke satu tempat yang kita belum pernah ke sana misalkan. Kita jalan, ya kan, mungkin sudah sewa villa atau hotel atau homestay dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu jalan ke tempat itu. Kita cuma tahu bahwa daerahnya di situ, ya. Kita jalan ke sana, terus kita tanya orang, di mana? Terus ada orang yang bilang di sana. Terus ketemu orang lain-lain, oh di sana, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu Saudara, itulah penyesatan. Dan hari-hari ini kita semua sudah akrab dengan gadget di tangan kita, ya. Setiap detik, setiap menit muncul notifikasi, ya, di dalam gadget kita. Ada mungkin yang berlangganan YouTube dan lain sebagainya, subscribe channel-channel YouTube dan lain sebagainya. Notif-notifnya kan langsung masuk, ya. Sehari aja bisa berapa deret, ya Bapak Ibu Saudara. Seperti saya di sekolah Alkitab 2 minggu sekali pegang HP-nya, ya. Maksudnya setiap hari ada pegang HP selama 1 jam, khusus yang berkeluarga. Nah, setiap hari saya pegang HP, begitu baru nyalakan power, ya, di situ langsung macet. Kenapa? Notifnya udah banyak. WA, ya, di TK kadang-kadang 110, ya kan, belum di grup yang lain, ya. Jadi sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya, penyesatan karena begitu mudah teknologi, kecanggihan teknologi dan arus informasi yang kita jalani di hari-hari ini, di zaman ini akan memudahkan, ya, penyesatan juga masuk dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata, ini kan perkataan Yesus di Matius 24, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Alkitab secara fisik di situ, Matius 24 bicara tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ya, di situ ada perikop atasnya tentang akhir zaman. Jadi Yesus mengatakan waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 2 hal ini setidaknya menolong kita supaya kita tergugah hatinya, gimana sih saya bisa mencari dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, belajar dari
Ya, kita belajar dari beberapa pelajaran dalam kitab Keluaran, ya ada sedikitnya tiga tawaran Bapak Ibu Saudara yang berusaha menyesatkan kita. Ya, dalam kitab Keluaran yang bicara tentang tulah-tulah, ternyata di situ ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil Bapak Ibu Saudara tentang penyesatan yang berusaha dilakukan ya oleh dunia ini kepada orang-orang percaya atau umat Tuhan, umat Israel di saat itu. Kita langsung Bapak Ibu Saudara, yang pertama ya penyesatan atau tawaran, ya biasanya berbentuk tawaran Bapak Ibu Saudara. Tawaran yang pertama kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat yang ke-25. Di situ ada kutipannya, tapi tidak mengapa kita akan sama-sama lihat ayatnya. Keluaran 8 ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban pada Allahmu di negeri ini." Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 25 ini Firaun yang adalah gambaran raja Mesir, Mesir adalah lambang dunia. Bahkan Firaun juga dalam beberapa konteks tertentu digambarkan atau diibaratkan seperti kuasa iblis Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan perintah. Kan Musa dan Harun kan menghadap Firaun untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa Israel disuruh keluar. Ya, itu adalah perintah Tuhan. Suruh keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dia sudah diperbudak selama 400 tahun. Ya, lebih lama daripada bangsa Indonesia dijajah Belanda, ya. Jadi 400 tahun atau dikatakan dalam ayat yang lain ada 430 tahun sudah diperbudak. Nah, dikatakan di sana, "Pergilah, persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini." Ini bicara tentang kekristenan yang biasa-biasa aja. Ya, seringkali kita ketemu ya, kalau ketemu maksudnya bergaul, bercakap-cakap dengan orang-orang yang mungkin punya perkumpulan sendiri, mungkin ada kalanya yang non-Kristen. Pasti kan kita sungkan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau lagi ngumpul-ngumpul nih, ya ngumpul-ngumpul, mungkin bapak-bapak lagi cangkrukan kopi gitu kan. Terus lagi ngumpul-ngumpul, terus tiba-tiba ada jam ibadah. Biasanya kan sungkan Bapak Ibu Saudara ya. Sorry gue pulang dulu ya, saya pulang dulu ya. Kenapa pulang? Mau ibadah. Ada Bapak Ibu Saudara yang begitu? Mungkin ada ya, tapi kebanyakan sungkan ya kan. Lagi cangkruk ya, lagi nongkrong-nongkrong. Kalau anak muda bilang lagi hangout, pulang dulu ya. Cabut duluan gue ya. Kenapa? Mau ibadah. Apalagi anak-anak muda mau ibadah. Hari Sabtu, malam minggu dulu kali. Enggak, mau ibadah di gereja. Ya. Jadi kenapa? Karena dikatakan dalam ayat ini, "Pergi, persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini." Firaun tidak mengizinkan Israel untuk keluar dari Mesir. Firaun bilang, "Kamu mau ibadah aja di sini." Ya, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau ada teman kita, tempat kita cangkruk, terus kita mau pulang, terus dia bilang, "Ibadah aja di sini." Bapak Ibu Saudara jadi ibadah. Ayo kita ambil gitar, persekutuan doa gitu. Ada yang kayak gitu? Kan gak mungkin ibadah jadinya, ya kan? Kalau ada orang yang bilang, "Udah ibadah aja di sini. Ayo bikin persekutuan doa di rumah saya." Ayo langsung ya ibadah buat persekutuan doa. Kan gak mungkin Bapak Ibu Saudara kan. Sama aja perkataan Firaun ini ya bicara tentang kekristenan yang biasa-biasa aja. Kalau dulu waktu zaman saya masih sekolah, lulus SMA dan lain sebagainya, sering ya ada ungkapan yang kayak gini. Kamu lu kalau jadi Kristen gak usah yang dalam-dalam ya. Gak usah yang fanatik-fanatik lah ya. Kristen biasa-biasa aja Kristennya ya. Gak usah dikit-dikit ngomong dosa, gak usah ya. Kristen yang biasa-biasa aja, yang penting hari Minggu absen di gereja ya. Yang penting checklistnya dari Bapak Teguh ada ya kan. Ya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kristen yang biasa-biasa aja ya, gak usah lah ngomong-ngomong bisnis mesti yang benar, gak boleh tipu sana tipu sini, gak usah. Ya, Kristen yang biasa-biasa aja. Itu yang jadi tawaran pertama Bapak Ibu Saudara yang diberikan sama Firaun ketika Musa menyampaikan firman Tuhan yang isinya untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Firaun bilang, gak usah keluar, di sini aja ibadah. Kan Mesir luas, pilih aja tempatnya. Ibadah di sini ya. Gak usah ibadah di tempat lain, di sini aja.
ya, Mesir adalah gambaran keduniawian. Ya, Firaun adalah gambaran kuasa iblis yang berkata, "Udah ibadah di sini aja." Ya. Ibaratnya dia mau ngomong, "Udah nggak usah tinggalin tongkrongan ini ya, cangkruknya nggak usah ditinggalin." Ya bahkan dalam ayat yang ke-28 ya 3 ayat setelah itu dikatakan setelah Musa jawab ya di ayat 26, 27, Firaun jawab lagi ayat 28. "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh." Ya. Firaun bilang, "Oke lah kalau itu nggak apa-apa, kamu mau ibadah kan, tapi jangan jauh-jauh." Kenapa? Firaun nggak mau kehilangan budak-budaknya. Bayangan Bapak Ibu Saudara, waktu Israel keluar dari tanah Mesir, ya berjuta-juta orang Bapak Ibu Saudara. Waktu saya khotbah 2 bulan yang lalu, ya khotbahnya last minute itu kan saya bicara tentang keluarnya bangsa Israel, ya kurang lebih 2 juta lebih Bapak Ibu Saudara. Bayangkan 2 juta lebih yang mau ibadah, Firaun bilang, "Oke lah kamu ibadah, tapi jangan jauh-jauh." Gimana? Karena semua tenaga kerja Mesir hilang dong kalau mereka pergi semua. Ya, Firaun nggak mau kalau bangsa Israel pergi terlalu jauh. Sama seperti kuasa iblis juga bilang, "Udahlah kamu jadi Kristen, apa sih doa itu, persekutuan doa, ibadah doa. Kalau Bapak Gembala umumin, ya hari Jumat kita ibadah doa." Ya, langsung dibilang ya tawaran kuasa iblis langsung ya masuk di dalam tawaran kita. Notifnya langsung masuk. Udahlah ngapain ibadah-ibadah doa, minggu aja ibadah. Ya. Itu lo toko masih banyak pelanggan, ya. Itu lo kerjaan belum selesai. Ya, anak-anak muda ibadah pemuda remaja, aduh nggak usah, malam minggu lebih enak, ya. Nongkrong-nongkrong kafe lebih banyak, ya. Jadi tawarannya dibilang nggak usah terlalu jauh, ya. Jadi Kristen nggak usah yang dalam-dalam. Ini tawaran yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Ini penyesatan yang pertama, tawaran yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, tawaran yang dilakukan atau penyesatan yang berusaha diupayakan oleh Firaun kepada bangsa Israel umat Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat yang ke-11. Di situ kutipannya berkata, ya kaum pria." Nah, ini kurang enak kutipannya, jadi saya bacakan seluruh ayatnya. Keluaran 10 ayat yang ke-11. Ayat itu berkata, "Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki." Nah, ini udah masuk tulah ke-8 Bapak Ibu Saudara. Jadi perjalanannya udah lumayan, udah lewat 2 pasal. "Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Tawaran yang kedua yang iblis atau dunia tawarkan kepada kita adalah kelepasan yang mendua hati atau kelepasan yang setengah-setengah. Di sini di dalam, saya lupa mencatat. Ya, ini terjemahan, bukan terjemahan baru Bapak Ibu Saudara. Ini di situ dikatakan bahwa kaum pria yang dewasa saja yang boleh pergi beribadah kepada Tuhan karena itulah permintaanmu. Padahal Musa ngomong sama Firaun supaya seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Tapi Firaun, iblis berusaha merubah ya isi dari apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ya, waktu Hawa bercakap-cakap dengan ular kan berkata, "Aduh, semua buah di pohon ini kan gak boleh kamu makan ya," kata Tuhan. Terus Hawa akhirnya jadi bingung, ya kan? Perasaan Tuhan gak ngomong gitu ya, tapi gimana ya? Karena apa? Berusaha membingungkan. Ya, pekerjaan iblis berusaha membuat kita mendua hati. Ya, akhirnya mendua hati kalau dalam kitab Yakobus di situ dikatakan memakai kata bahasa Inggris double minded. Ya, pikiran yang bercabang. Aduh, saya Bapak Ibu Saudara kita semua kan beribadah di gereja ya. Detik ini juga ada di gereja. Tapi pikirannya, waduh, ibu-ibu kompor di rumah udah dimatiin belum ya? Apalagi cuaca udah mendung. Aduh, saya baru nyuci banyak lagi. Ya, jadi kelepasan yang mendua hati. Ya, pikiran kita dibuat bercabang. Sama seperti tawaran yang kedua ini. Kamu boleh pergi,
Ya sepertinya kan agak melunak ya. Tadi kan Firaun bilangnya, aduh nggak boleh pergi kamu ya, atau boleh pergi tapi jangan jauh-jauh. Sekarang ganti. Ya tawaran yang kedua, boleh kamu pergi tapi pria yang dewasa saja. Ya di situ saya mencatat ada komentari yang di sebelah kanan ya. Di situ dikatakan Firaun mengizinkan beberapa orang pergi ke padang belantara untuk beribadah, tetapi tetap menahan wanita dan anak-anak di rumah sebagai sandera. Ya, di sini kelepasan yang mendua hati. Tapi saya harus sampaikan Bapak Ibu Saudara ya, bahwa kelepasan yang mendua hati seringkali ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, biasanya bapak-bapak senang tinggal di rumah. Ayo ibadah, udah kamu aja yang ibadah. Ya, bapak-bapak tinggal di rumah. Biasanya suruh istrinya yang ibadah, udah kamu aja yang ibadah. Ini loh titip amplop persembahan, ini perpuluhan nih sekalian. Tapi saya nggak usah ibadah, udah kamu aja yang pergi ibadah. Ya istri-istri yang bisa jawab dalam hatinya ya. Jadi kelepasan yang mendua hati. Bahkan di sini Bapak Ibu Saudara, Firaun yang adalah gambaran kuasa kegelapan, dia nggak mau anak-anak juga pergi kepada Tuhan. Dia bilang kaum pria yang dewasa aja yang keluar, yang mempersembahkan korban, yang beribadah. Ya orang Israel kan zaman dulu beribadahnya adalah mempersembahkan korban. Jadi mereka keluar sebenarnya tujuannya supaya bisa beribadah. Karena persembahan kambing domba di tanah Mesir itu adalah kekejian. Ya kalau di dalam pasal 8 Bapak Ibu Saudara bisa menemukan. Musa bilang kalau kami persembahin kambing domba di sini itu kekejian. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian waktu Yusuf mau suruh Yakub papanya dan saudara-saudaranya ke Mesir, Yusuf kan pesan, kalau kamu ditanya, kamu jangan bilang pekerjaanmu gembala kambing domba karena itu satu aib bagi bangsa Mesir. Jadi sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, kamu boleh pergi tapi pria dewasa aja. Karena apa? Firaun tahu Bapak Ibu Saudara, kalau bapak-bapak pergi keluar ya dari Mesir, dia persembahkan korban. Kalau istri sama anak-anaknya ada di Mesir, ya sebagai bapak yang baik, dia pasti kembali. Ya, karena apa? Istri dan anak-anaknya masih ditawan, ya, masih diperbudakan, masih jadi sandera. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Apakah istri atau suami atau anak-anak kita berikan kepada Tuhan untuk beribadah? Karena tawaran iblis yang kedua, tadi kan kita udah lihat Bapak Ibu Saudara, ini adalah bicara tentang keadaan di akhir zaman. Firaun berusaha sepertinya membuat kelepasan, tapi kelepasan yang separuh-separuh, ya kelepasan yang mendua hati. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ada beribadah di tempat ini, kalau anak-anak ada di rumah, Bapak Ibu Saudara kan pasti akan cepat pulang, betul? Apalagi yang udah jadi engkong-engkong, cucunya udah ada di rumah, udah nunggu, pasti cepat pulang. Nggak mungkin, ayo sebentar kita jalan-jalan dulu ya, belum ada yang nunggu di rumah, enggak kan? Pasti ada, karena ada yang nunggu di rumah pasti cepat pulang. Kenapa? Karena Firaun tahu Bapak Ibu Saudara, kalau bapak-bapak yang dikasih pergi keluar dan beribadah tanpa ada istri dan anak-anak, maka kekristenan kepercayaan kepada Tuhan Allah Israel saat itu akan perlahan-lahan mati. Betul Bapak Ibu Saudara? Generasi-generasi yang udah rambut putih di sini semua setia, ya. Ada sampai diamcu dari saya umur 18 tahun sampai saya udah mau 30 ada di sini. Ada Suksioklai ya kan. Dari rambutnya belum putih ya sampai sekarang udah agak putih tetap ada di sini. Ya. Artinya kesetiaan, ya bicara kesetiaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita dapat pastikan enggak anak-anak kita atau cucu kita akan menginjakkan kaki di gereja atau tidak? Itu jadi tanda tanya besar. Ya, dalam kitab Korintus 2 minggu yang lalu Om Yos Minander berkata tentang oikonomos, ya. Hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani di dalam rumah, dia harus bertanggung jawab kepada anak-anak yang dipercayakan.
Anak-anak kadang-kala nggak mau makan, kadang-kala maunya makan permen, maunya makan ciki, minum-minum es, yang ada giginya cepat rusak. Ya, tapi sebagai oikonomos, sebagai hamba Tuhan yang dipercaya untuk melayani jemaat, oikonomos harus bertindak sebagaimana apa yang Tuhannya perintahkan. Kamu harus kasih makan yang bergizi anak saya. Ya, Tuhan kan sedang pergi, seperti Tuhan daripada hamba-hamba Tuhan di setiap gereja sedang pergi dan sebentar lagi dia akan datang kembali. Dia akan lihat oikonomosnya ya, yang adalah gembala-gembala hamba-hamba Tuhan di setiap gereja. Apakah dia mengajar jemaat untuk pertumbuhan atau mengajar jemaat supaya hanya senang beribadah, hanya senang persekutuan, ya, tapi tidak pernah bertumbuh di dalam iman. Nah, ini saya harus sampaikan bahwa kelepasan yang mendua hati. Karena Firaun tahu, Bapak Ibu Saudara, kalau terus-menerus, ibaratnya Firaun kalau Musa menyetujui, Firaun akan dengan senang hati, Bapak Ibu Saudara. Musa minta ibadah sehari 3 kali pun dikasih sama Firaun, saya jamin. Lalu Musa mengiyakan tawaran Firaun yang kedua ini. Karena apa? Perlahan-lahan anak-anak daripada Musa dan generasinya akan tidak kenal Tuhan. Tidak kenal bawa persembahan, tidak kenal beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap kali ibadah, papanya terus yang ibadah. Anak-anaknya di rumah, istrinya di rumah, ya, atau mungkin kebalikannya, istrinya yang ibadah, bapak-bapak di rumah, anaknya di rumah. Ya, generasi berikutnya akan tidak mengenal Tuhan. Di dalam kitab Nehemia pasal yang terakhir, Bapak Gembala waktu itu pernah khotbah bahwa keturunan-keturunannya tidak mengenal bahasa dan tulisan orang Yahudi. Bayangkan, orang Israel asli sampai nggak tahu tulisannya, sama seperti mungkin kita, orang Indonesia tapi nggak ngerti tulis bahasa Indonesia. Ya, itu sama, itu kenapa? Karena bangsa Israel sudah sekian lama ditawan. Nggak pernah ibadah di tanah penawanan saat itu, di Asyur maupun di Babel nggak pernah ibadah. Karena kalau dia persembahkan korban itu menjadi kekejian buat Tuhan. Karena Tuhan bilang nggak boleh persembahkan korban selain di Yerusalem. Saat itu di perjanjian lama. Sama seperti ini juga Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan apa yang diinginkan Firaun yang adalah lambang kuasa iblis adalah seringkali menjadi apa yang banyak dari kita inginkan dalam daging kita. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara tulisan yang merah ini 1, 2, 3. Sebuah cara nampaknya berserah pada Tuhan tanpa tunduk sepenuhnya. Ya, seringkali kita ngomong ya saat nyanyi puji-pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi waktu Tuhan bilang, ayo antar anak-anakmu sekolah minggu. Aduh, gak ada waktu. Antar anak-anakmu pemuda remaja. Aduh, belum bisa ditutup toko. Ya, kerjaan belum bisa ditinggal. Ya ini Bapak Ibu Saudara, aku mengasihi Engkau Yesus. Pertanyaannya, mengasihinya setengah hati atau sepenuh hati? Ya, jadi ini adalah kelepasan dan kadang-kadang kita mencari cara untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Bukannya tunduk kepada Tuhan sebagai pencipta segalanya. Tuhan mengadakan segalanya Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Kejadian, dari yang tidak ada jadi ada. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Kita semua dulu sebelum mengenal Tuhan adalah anak-anak kegelapan. Jadi ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka hidup kita mulai terang Bapak Ibu Saudara. Kita mulai mengerti apa yang Tuhan mau. Kita mulai mengerti apa yang Tuhan gak mau. Itu karena Tuhan menjadikan terang. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan dengan keberadaannya sebagai pencipta, kita seringkali tawar-menawar. Nampaknya kita berserah sama Tuhan. Kan saya udah ibadah Tuhan. Ya, Om Sugiono Mago udah lihat saya ibadah. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kembali kepada diri kita. Kelepasan yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan apakah sepenuh hati atau setengah hati. Dan tadi saya setelah waktu masih berdiri di sana duduk-duduk, saya tiba-tiba dapat kalimat gini Bapak Ibu Saudara. Khusus mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya masih kecil atau cucu-cucunya masih kecil ya. Kalau setiap zaman suci kan kita pakai atasan putih. Saya sampai kepikiran gini Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita pakai atasan putih Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak kita yang kecil, kalau yang besar udah sebesar Ming-Ming kan saya juga nggak kuat ngangkatnya ya kan, maksudnya masih kecil ya, atau cucu-cucunya masih kecil, ya sekalipun dia lagi main di rumah, becek-becekan, kita udah pakai atasan putih Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita punya kelepasan yang sepenuh hati, sekalipun kita pakai atasan putih, kita pasti akan gendong dia bawa ke ibadah sekolah minggu. Walaupun baju putihnya akan kotor, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi setidaknya masa depan anak dan cucu kita akan terjamin karena kita bawa kepada Tuhan yang menjamin semuanya. Tuhan yang menciptakan semuanya komplit. Tuhan menciptakan bumi dari hari pertama sampai hari ke-6 kan semua lengkap Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak nyiptain pohon, aduh lupa daunnya, lupa diciptain, enggak. Ya, Tuhan gak ciptain hewan kakinya seperti hewan-hewan yang berkaki 4, terus kakinya ada yang 3. Aduh lupa 1 dipasang. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Tuhan menciptakan lengkap, sempurna. Karena Tuhan menutup di hari yang ke-6, sebelum di hari ke-7 dia beristirahat, Tuhan ketika menciptakan kita manusia, Tuhan berkata bahwa aku melihat semuanya jadilah petang, jadilah semuanya dan aku melihat bahwa sungguh amat baik. Karena semuanya sudah lengkap bagi manusia yang baru diciptakan, baru dijadikan oleh tangan Tuhan. Ya, jadi pertanyaan buat diri kita, kelepasan yang ditawarkan Bapak Ibu Saudara oleh dunia hari-hari ini adalah kelepasan yang mendua. Coba Bapak Ibu Saudara kita pikirkan, renungkan di dalam hati kita, apakah anak dan cucu kita sampai hari ini masih beribadah kepada Tuhan? Mungkin ada yang bilang, oh sekarang kan zaman canggih online. Ya nggak apa-apa kalau online-nya sungguh-sungguh. Kalau online-nya sebentar, ya kalau cium mamanya masak mie, tahu-tahu dia keluar. Ya kan, lagi sementara ibadah online, terus cium mamanya masak mie, mamanya masak soto, dia keluar. Ya, itu kan kelemahan ibadah online. Jadi pertanyaan buat kita, apakah anak dan cucu kita masih beribadah kepada Tuhan? Yosua 24 ayat yang ke-15, Yosua berkata, ya di tengah-tengah perpisahan, itu pasal terakhir kitab Yosua sebelum dia mati. Dia berkata, bangsa Israel kamu pilih, kan disuruh dipanggil semua, para tua-tua Israel, para kepala-kepala keluarga dipanggil, dia bilang kamu pilih kepada siapa kamu mau beribadah. Di Allah yang di seberang sungai Efrat atau Allah bangsa Amori yang negerinya kamu diami, tetapi aku, ya Yosua berkata sebagai kepala keluarga, tetapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, kita ambil tanggung jawab ini Bapak Ibu Saudara, tetapi aku dan seisi keluargaku, aku akan pastikan mereka beribadah kepada Tuhan. Itu tawaran yang kedua, saya nggak mengada-ngada Bapak Ibu Saudara, memang ayatnya seperti itu. Ya, ada 3 tawaran yang dunia tawarkan kepada kita. Dan tawaran yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran 10 ayat yang ke-24 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat itu berkata, lalu Raja memanggil Musa, ya Firaun memanggil Musa dan berkata, ini tawaran terakhir Bapak Ibu Saudara, di tulah ke-9, gelap gulita. Kan ada jeda yang cukup lama dari 9 ke 10, maksudnya tidak seperti tulah yang sebelum-sebelumnya, ini tulah ke-9, waktu Firaun ngomong ini. Kamu boleh pergi beribadah kepada Tuhan, orang-orang perempuan boleh ikut, anak-anak boleh ikut. Tapi, apa Bapak Ibu Saudara, sapi, domba dan kambingmu tidak boleh dibawa. Sapi, kambing, domba itu menjadi harta kekayaan orang zaman dulu Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu belum ada kendaraan roda 2, roda 4, ya. Dan bangsa Israel pun belum punya rumah. Ya, jadi sapi, kambing, domba itu menjadi aset dari orang-orang di perjanjian lama. Khususnya di dalam kitab Keluaran ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita membuat dualisme pikiran di dalam pikiran dan hati kita antara hal yang sekuler dan rohani. Kalau hari Minggu itu namanya rohani, namanya juga hari Minggu ya. Ya berasal dari kata Domingos, hari Tuhan kita. Hari Minggu harinya Tuhan. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya kita bisa jawab sendiri Bapak Ibu Saudara. Seringkali ada dualisme pikiran di dalam hati dan pikiran kita. Ya terbagi. Ada hal yang sekuler, ada hal yang rohani. Oh kalau saya waktunya latihan di gereja itu rohani. Waktu saya pergi ibadah kebaktian apa? Pria, wanita, pemuda, remaja, ibadah raya, ibadah doa itu rohani. Tapi kalau dagang di toko sekuler itu. Kenapa? Karena punya pertimbangan bahwa oh kalau sekuler kan gak usah pakai prinsip rohani.
Betul? Akhirnya terbagi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu tawaran yang ketiga. Dan seringkali menjerat banyak orang Kristen. Kalau hari ibadah, oh itu baru rohani tuh. Kalau pergi gereja baru rohani tuh. Kalau kebaktian, persekutuan itu baru rohani tuh. Ya, retreat apa segala macam rohani. Kalau jualan di toko, ya, kalau lagi nyangkul di ladang, kalau lagi jual hasil panen itu sekuler. Ya, kalau lagi jualan hasil panen, beras apa segala macam jeruk itu sekuler. Kenapa? Oh, harganya bisa dimiring-miringin, ya, bisa dibohong-bohongin orang-orang. Kenapa? Karena terbiasa membagi sekuler dan rohani. Tapi ini bukan berarti Bapak Ibu Saudara ada hal, kita kan masih ada di dunia. Dan semua yang kita pakai juga hal-hal dunia, ya. Ada baju, ada celana, sepatu, ya kan. Kalau kita nggak pakai hal dunia ini kan lucu juga. Ada orang ibadah nggak pakai celana, ya kan. Kan kita pakai semua, ya kan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya di dalam 1 Korintus 7 ayat 31 ini Bapak Ibu Saudara. Ya di sini saya pakai 2 terjemahan, versi mudah dibaca dan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat itu berkata bahwa orang yang biasa menggunakan barang yang dari dunia ini, bukan berarti nggak boleh Bapak Ibu Saudara, kan kita bisa, kita masih gunain. Tapi harus hidup seolah-olah barang itu tidak berguna baginya. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita akan seperti istri Lot di akhir zaman nantinya. Waktu Tuhan bilang, ayo Lot bawa istri sama anak-anakmu keluar. Aku udah mau musnahin Sodom dan Gomora. Ibaratnya hujan belerang, ya seperti mungkin ya kalau kita seperti kita mau buka keran air, Tuhan udah mau buka. Tuhan bilang lari dulu Lot. Tapi istrinya, tapi Tuhan bilang, tapi kamu jangan tengok ke belakang ya. Kenapa? Kalau nengok ke belakang kan ingat, aduh sawah saya baru panen lagi. Ya. Kalau lihat ke belakang, aduh rumah saya. Ya, karena Lot terakhir sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan, dia berdiri di pintu gerbang Bapak Ibu Saudara, bukan jadi security. Ya, zaman dulu orang yang berdiri di pintu gerbang adalah para pembesar. Ya, bukan seperti sekarang kita ketemu di gerbang-gerbang perumahan kan security namanya. Kalau zaman dulu para pembesar, karena semua mengadili perkara-perkara di pintu gerbang. Jadi Lot sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan, dia sudah berdiri di pintu gerbang. Dia udah jadi pembesar di kota Sodom dan Gomora. Kita nggak perlu selidiki hartanya udah berapa banyak, udah pasti banyak karena dia udah jadi pembesar di Sodom dan Gomora. Dan waktu dia ketika dia berpisah sama Abraham, pamannya, di situ kan awal permulaannya karena apa? Karena tanah gembalaan buat kambing dombanya udah nggak cukup. Ya makanya akhirnya Lot berpisah dari Abraham. Jadi dapat kita bayangkan kambing dombanya berapa banyak, ya sampai tanah penggembalaan tuh rumput-rumput nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Ya makanya Tuhan bilang pergi, aku udah memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi istri Lot dia ingat, aduh rumah saya masih kredit lagi. Ya kalau zaman sekarang, aduh ya kreditnya 1 kali lunas nih. Ya tapi kalau saya tinggal kena belerang hancur semua. Ya maksudnya kita relevansikan dalam zaman sekarang. Aduh sawah saya lagi panen semua, Tuhan suruh tinggalin. Ya suruh keluar dari Sodom dan Gomora. Nah itu Bapak Ibu Saudara, kita memakai barang-barang dunia tapi seolah-olah barang-barang itu tidak berguna buat kita. Jadi itu akan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Menolong kita waktu kapan? Waktu Tuhan mengizinkan, ya misalkan, aduh kita pegang uang mungkin di kantong. Mungkin ada kalanya uang kita jatuh. Kalau kita kalau kita menggenapi ayat ini, seolah-olah barang itu tidak berguna bagi kita nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Aduh uang saya, baru habis ambil uang dari ATM, 1 jutanya semua jatuh. Ya, atau 900-nya jatuh, sisa di kantong 100. Nggak bisa tidur sampai 2 hari 2 malam. Kenapa? Karena terikat. Bukan berarti nggak berguna Bapak Ibu Saudara. Uang penting, tapi bukan segalanya. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa punya argumen di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sudah mengalaminya sendiri. Saya ditinggal sama orang tua saya dari saya kecil. Saya disuruh keluar dari rumah tidak membawa apa-apa. Tapi Tuhan izinkan saya sampai detik ini saya nggak pernah minta-minta di jalan, minta makan. Tapi saya keluar dari rumah tidak membawa apa-apa. Saya cuma membawa Alkitab dari peninggalan mama saya. Jadi saya mengerti sekali tentang ayat ini.
bahwa uang penting, tapi bukan segalanya. Karena saya keluar dari rumah nggak bawa uang apa-apa, nggak bawa harta apa-apa. Bahkan sampai sekarang warisan saya masih ada di sana, tapi saya nggak pegang surat tanahnya, karena diambil semua. Tapi bagi saya itu nggak mengapa. Karena Tosiana waktu saya lamar dia nggak tanya tanahmu ada berapa meter, nggak tanya dia. Ya, kalau tanya saya baru bingung ya. Ya kan baru saya cari lagi itu surat tanahnya, ya kan? Nggak saya tanya Bapak Ibu Saudara, nggak ditanya. Ya, jadi Tuhan mengiringi saya sampai hari ini, bahkan saya dari sekolah sampai lulus S1, saya nggak keluar biaya sedikit pun. Itu pemeliharaan Tuhan, dan saya bisa membuktikan bahwa uang penting tapi bukan segalanya. Karena saya menyaksikan sendiri dalam hidup saya. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat itu berkata, dan orang yang berkecimpung dalam hal-hal dunia, hendaklah hidup seolah-olah tidak disibuki oleh hal-hal itu. Ya, ayat ini berbicara tentang pekerjaan yang kita jalani Bapak Ibu Saudara. Kita kan berkecimpung di sana. Ya, habis ini kan ada juga yang buka toko. Enggak salah juga buka toko. Tapi ayat itu berkata orang yang berkecimpung di sana hendaklah hidup seolah-olah tidak disibuki dengan hal-hal itu. Artinya kalau udah tahu waktu jam ibadah, dia nggak akan berat untuk tutup tokonya. Kenapa? Karena dia tahu yang punya berkat Tuhan, ya. Karena walaupun dia berkecimpung di dunia itu, dia nggak akan berat. Karena di sini dikatakan hendaklah hidup seolah-olah tidak disibuki dengan hal-hal itu. Sebab tidak lama lagi dunia dalam keadaannya yang sekarang akan lenyap. Kitab Mazmur berkata bahwa hidup manusia seperti uap adanya. Bahkan dalam terjemahan yang lain, uap itu diganti dengan istilah vapor. Ya. Jadi seperti nafas yang kita keluarkan, kita kan nggak bisa lihat nafas yang kita keluarin, aduh udah berapa banyak nih nafas kita di gedung gereja ini. Kan nggak bisa lihat. Sama seperti manusia di pandangan mata Tuhan. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, hidup kita sampai berapa lama. Tapi yang kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengerti kehendaknya. Dan 2 ayat terakhir Bapak Ibu Saudara kita lihat Ulangan 4, biarlah ini mendukung kita Bapak Ibu Saudara dikala mungkin kita ada dalam persimpangan-persimpangan jalan. Ya, kita akan mengambil pilihan-pilihan, kiranya 2 slide terakhir ini menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang tidak sengaja saya temukan waktu belajar tentang khotbah ini. Ini tadinya saya bingung, saya mau tutup pakai ayat apa ya? Tiba-tiba saya ketemu ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ulangan 4 ayat 32 sampai 35. Ada 2 slide saya bagi supaya kita membacanya bisa lebih enak. Saya bacakan, sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api? Ini bicara waktu Allah memanggil Musa, ya, dari belukar yang menyala-nyala. Pernah gak kata ayat ini? Ini ungkapan Musa waktu kepada bangsa Israel. Seperti yang kau dengar dan tetap hidup. Ya, ketika Tuhan berfirman juga waktu mengiringi bangsa Israel ke tanah Kanaan, kan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Jadi memimpin lewat tiang awan dan tiang api itu. Dan ayat yang selanjutnya, atau pernahkah suatu Allah, ya, sesembahan manapun Bapak Ibu Saudara, mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain. Ya, ini kan bicara tentang perbudakan di Mesir atau penawanan di Babel atau Asyur, bangsa Israel dan Yehuda. Ini kan bicara tentang hal itu Bapak Ibu Saudara. Dengan cobaan-cobaan dan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Ya, jadi Musa berkata kepada bangsa Israel yang sekian banyak itu Bapak Ibu Saudara, yang udah beranak pinak, ya, waktu keluar ada 2 sampai 3 juta. Di saat Musa ngomong ayat ini udah lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Dia bilang cari coba, ya, sesembahan manapun yang pernah mengeluarkan kita seperti kita dikeluarkan dari tanah Mesir. Dengan tula-tula yang begitu hebat. Air yang putih bisa jadi darah. Tulah pertama. Ada nyamuk, katak, lalat pikat.
Bahkan Tuhan keluarkan hujan es. Bahkan itulah yang ke-9, ya waktu tawaran ketiga tadi Bapak Ibu Saudara adalah gelap gulita. Tapi di situ Tuhan menyatakan tanah tempat bangsa Israel berada, tanah Goshen, tidak mengalami kegelapan. Bahkan padahal seluruh Mesir semua gelap gulita. Tapi tanah Goshen tetap terang. Jadi Musa berkata, pernah gak kalian lihat Allah manapun sebut, ya, yang bisa mengeluarkan bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain seperti Allah kita dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan petikan ayat terakhir di situ dikatakan bahwa engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Biarlah itu menolong kita Bapak Ibu Saudara di saat kita ada di persimpangan jalan, ya ketika kita memutuskan apakah saya beribadah atau enggak, ingat ayat ini Bapak Ibu Saudara. Pernah gak ada seseorang, ya bahkan sesembahan manapun, bahkan orang manapun yang Bapak Ibu Saudara mungkin bisa andalkan, yang bisa mengeluarkan kita, ya, dari jerat maut, kalau bukan Tuhan. Sama-sama kita tutup Alkitab kita, bangkit berdiri bersama. Biarlah hanya Tuhan dan tiada Allah selain Dia. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita katakan pujian ini dari awal. Ku ingin selalu dekat. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Katakan pujian ini dari awal. Ku ingin selalu dekat. Selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya rindu. Katakan memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti.
bersyukur Tuhan di pagi Terima hari ini. kasih Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Terima kasih. Jadi doa kami sidang jemaat Tuhan. Setiap keluarga kami, doa kami Tuhan berkati. Amin. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Terlebih Tuhan bawa keluarga kami semua diselamatkan, percaya beribadah kepada Tuhan. Engkau pakai kami sebagai orang tua untuk membawa keluarga kami, suami, istri, anak, cucu semua diselamatkan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Supaya kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau sudah menyelamatkan kami. Biarlah menjadi doa kami, seisi keluarga kami boleh diselamatkan, boleh percaya dan boleh mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah menjadi doa kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami semua yang sudah beribadah, yang sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami boleh menurut apa yang Engkau mau, kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.